Prancis adalah sebuah negara anggota NATO, yang teritori metropolitannya, terletak di Eropa Barat, dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut, yang terletak di benua lain. Prancis telah menggunakan banyak pesawat militer, baik di Angkatan Udara dan Luar Angkasa Prancis, dan cabang angkatan bersenjata lainnya. Beberapa pesawat dirancang dan dibangun di Prancis, tetapi banyak pesawat dari tempat lain, atau bagian dari usaha patungan telah digunakan juga. Jumlah pesawat yang beroperasi dengan Angkatan Udara dan Luar Angkasa Prancis bervariasi, tergantung pada sumbernya. Menurut data tahun 2018, angka ini mencakup 210 pesawat tempur, antara lain 115 Dassault Mirage 2000, dan 95 Dassault Rafale. Pada tahun 2021, Angkatan Udara dan Luar Angkasa Prancis mempekerjakan total 40.500 personel reguler, dengan elemen cadangan 5.187 pada tahun 2014. Namun, menurut laporan dari GFP tahun ini, Angkatan Udara Prancis berada urutan ke-10 dari 145 negara. Angkatan Udara Prancis memiliki 1.004 pesawat, di antaranya 226 pesawat tempur. Tapi, mengapa Prancis tidak menggunakan pesawat tempur buatan Amerika Serikat, padahal jet tempur buatan Amerika Serikat terkenal canggih, dan banyak digunakan oleh anggota NATO dan non-NATO? Padahal Prancis merupakan negara anggota NATO, tapi enggan menggunakan pesawat tempur buatan Amerika, mungkin inilah alasannya. Pertama, Prancis selalu membuat pesawat tempurnya sendiri, jauh sebelum AS melakukannya. Itu juga menciptakan beberapa desain yang sangat bagus dari SPAD-13, hingga Rafale. Penerbangan selalu sangat penting bagi Prancis, dan mereka memiliki keahlian dalam menciptakan pesawat tempur yang sangat baik, yang hanya dimiliki oleh beberapa orang lainnya. Kedua, seorang politisi AS pernah menggambarkan hubungan AS-Prancis, sebagai 30 tahun konseling pernikahan. Artinya selama ada persahabatan tidak selalu ada kepercayaan. Prancis bangga akan kemerdekaannya, dan tidak ramah ketika AS ikut campur dalam urusan Eropa. Ada sentimen bahwa AS memiliki terlalu banyak pengaruh di Eropa, mirip seperti doktrin Monroe secara terbalik. Prancis tidak seperti negara lainnya, mereka berpikir lebih efektif, tentang ada insiden pada F-35, yang membenarkan ketakutan mereka. Seperti yang Anda ketahui, beberapa negara terlibat dalam proyek itu termasuk Inggris. Beberapa tahun yang lalu, AS memutuskan untuk tidak memberikan cetak biru lengkap F-35, menjaga rahasia bagian tertentu dari mitra lain. Yang dimaksud, itu adalah kode perangkat lunak untuk sistem sesuatu pada teknologinya. Itu akhirnya diselesaikan, tetapi tidak setelah beberapa negara mengancam akan membatalkan pesanan mereka. Inilah yang membuat Prancis ketakutan, gagasan bahwa AS dapat melakukan sejumlah kendali atas militer mereka. Inilah mengapa mereka lebih memilih untuk menjaga hal-hal yang asli. Sama dengan arsenal nuklir, awalnya AS tidak ingin Prancis mengembangkan program nuklirnya sendiri, tetapi Prancis tidak ingin keputusan penggunaan serangan senjata nuklir datang dari DC. Inilah sebabnya mengapa kode peluncuran nuklir Prancis terpisah dari NATO, dan hanya Presiden Prancis yang dapat memerintahkan peluncurannya. Dikatakan demikian, Prancis memang mengoperasikan pesawat militer AS lainnya, termasuk E-3 Sentry, C-130 Galaxy, dan tanker C-135. Sejak Perang Dunia Kedua, Prancis telah membaca dengan teliti kebijakan kemerdekaan strategis. Intinya, jika Prancis telah berjuang untuk kemandirian sebanyak mungkin di bidang pertahanan. Ia memiliki penangkal nuklir independennya sendiri, dan memproduksi senjatanya sendiri di semua layanannya. Kita harus ingat bahwa Prancis adalah kekuatan besar, dan sepanjang abad ke-20 memproduksi semua peralatan militernya sendiri. Ini memiliki banyak perusahaan pertahanan yang sangat baik, seperti Dassault dan Naval Group, yang memiliki keahlian dan pengalaman puluhan tahun, dalam merancang teknologi militer kelas dunia. Prancis beruntung memiliki anugerah ini, berapa banyak militer yang ingin dapat merancang platform, yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, daripada membeli milik orang lain, itu adalah hal yang berharga, dan untuk mempertahankannya, negara Prancis harus menjaga kompleks industri militer itu tetap hidup dengan memberinya kontrak.
Ini selalu merupakan cara orang Prancis melakukan sesuatu, itulah mengapa sangat menakjubkan, bahwa mereka memilih senapan H dan K untuk menggantikan FAMAS. Pada akhirnya, mengapa memberikan uang kepada perusahaan Amerika, ketika perusahaan Prancis dapat melakukan hal yang hampir sama, lebih baik untuk ekonomi sendiri, jika membelanjakan uang di dalam negeri. Prancis khawatir, jika harus bergantung pada Washington, bahwa jika mereka membeli F-35A, alih-alih Rafael, maka pada saat berikutnya seorang presiden Amerika memutuskan untuk menyerang tempat seperti Irak, maka Prancis akan memiliki lebih sedikit kebebasan untuk memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat. Orang Prancis adalah orang yang bangga, dan memiliki kemerdekaan strategis yang nyata, inti dari klaim mereka sebagai kekuatan besar. Saat ini, doktrin militer Prancis didasarkan pada konsep kemerdekaan nasional, pencegahan nuklir, dan swasembada militer. Prancis adalah anggota piagam NATO, dan telah bekerja secara aktif dengan sekutunya, untuk mengadaptasi NATO secara internal dan eksternal, dengan lingkungan pasca Perang Dingin. Prancis memiliki anggaran pertahanan terbesar ke-6 di dunia, dan yang pertama di Uni Eropa. Ini memiliki angkatan bersenjata terbesar dalam ukuran di Uni Eropa. Menurut Credit Suisse, angkatan bersenjata Prancis menempati peringkat militer terkuat ke-6 di dunia. Militer Prancis saat ini adalah salah satu yang paling mampu di Eropa Barat, dan memiliki berbagai kemampuan, yang memungkinkannya terlibat dalam spektrum penuh operasi, termasuk perang konvensional intensitas tinggi melawan musuh sebaya. Dalam laporan ini, peneliti RAND memeriksa peran yang mungkin dimainkan oleh militer Prancis, sebagai mitra koalisi dalam konflik konvensional intensitas tinggi hipotetis di Eropa. Para peneliti memanfaatkan berbagai publikasi dalam bahasa Prancis dan Inggris, serta percakapan dengan pakar pertahanan Prancis, untuk memahami tidak hanya kemampuan dan kapasitas militer Prancis, untuk mengobarkan perang secara umum, tetapi juga kemampuannya untuk mengobarkan perang konvensional intensitas tinggi pada khususnya. Supposed to feel